hadis nombor yang ke-6 ya. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala ghadan muslima falyuhafiz 'ala haula'i as-salawat haitsu yunada bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ti bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yaqama fi as-saff rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salah fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Terjemahan makna hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa ingin bertemu Allah esok, yakni pada hari kiamat, dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga salat-salat yang 5 waktu apabila dikumandangkan azan untuknya. Kerana sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah dan petunjuk. Seandainya kamu sekalian salat di rumah-rumah kamu seperti mana yang sengaja salat di rumahnya ini, tentu kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan seandainya kamu sekalian meninggalkan sunnah Nabi, tentu kamu telah sesat. Sungguh saya menyaksikan kami dahulu bahawa tidak ada yang sengaja meninggalkan salat jamaah melainkan orang munafik yang jelas nifaknya. Sungguh seseorang telah dibawa ke masjid, dipapah di antara 2 orang hingga didirikan di tengah-tengah saf. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk, dan termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah salat di masjid yang dilaungkan di dalamnya azan. Taib keterangan tentang hadis ini, setiap mukmin tentu kita beriman bahawa kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Okey, yaumul liqa, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pada yaumul jaza, yaumul hisab dan yaumul jaza. Dan kita akan berdiri masing-masing di hadapan Allah sendiri-sendiri. Tidak ada siapa pun yang menemani kita, baik itu keluarga yang terdekat dengan kita, atau rakan-rakan, atau loyal kita. Tidak ada. Pada masa itu sendiri-sendiri di depan Allah. Liqa dengan Allah untuk dihisab segala apa yang kita kerjakan sepanjang kita hidup, mulai daripada aqil balik sehinggalah datang ajal. Dan Allah akan bertanya pada setiap apa sahaja yang kita kerjakan. Pada masa itu masing-masing akan berdiri di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mengharap ketika berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan selamat, sejahtera, mendapat keridhaan Allah, keampunan, maka tentu banyak syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Antara lain di dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-110 yang semua anda selalu baca. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap berjumpa Rabbnya dalam keadaan selamat, sejahtera, dalam keadaan muslim, maka hendaknya ia falyamal amalan salihah, maka hendaknya ia mengerjakan amalan-amalan yang saleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Antara amalan saleh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah yang pertama, hifdzus salawatil khams, menjaga salat yang 5 waktu. Kita pernah baca dalam surah Al-Baqarah ayat 238, qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jadi dalam hadis ini, maka barang siapa yang berjumpa dengan Rabbnya esok dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. So di dalam surah Al-Baqarah 238 Allah berfirman, hafizu ala salawat. Itu yang pertama. Kemudian keduanya, Rasulullah telah mensunnahkan, yaitu salatul jamaah. Dalam hadis ini disebut, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kamu sekalian sunanal huda, sunnah dan petunjuk. Dan artinya apa yang dilakukan oleh nabi atau salatul jamaah yang merupakan syariat minallah, dan nabi menjadikannya ia sunnah, artinya most of his lifetime salat selalu ditunaikan secara berjamaah. Dan memang Allah mengutus Muhammad itu bil huda, bil wadinil haq, pada surah 61 ayat 9. Jadi inilah sunanal huda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan salat fardu secara berjamaah. Oleh itu disebut wa innahunna min sunanil huda. Dan ia maksudnya apa? Mendirikan salat 5 waktu secara berjamaah termasuk sunanal huda. Itu ya, termasuk petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul. Kita pernah baca dahulu pada juz yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin di bawah topik wajib mengikut sunnah Nabi. Rasulullah ada menyatakan, salah satu di antara hadis-hadis yang tersebut dalam bab itu, dalam salah satu khutbah Nabi menyatakan, thumma amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya ucapan perkataan itu adalah kitab Allah, wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah hadyu atau huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa di sini? Salat berjamaah. Kemudian pernyataan berikutnya, jika sekiranya kamu sekalian salat di rumah, berarti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Okay. Telah meninggalkan sunnah, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, saya kamu sesat. Very serious ini. Dan sunnah Nabi banyak. Okay. Antaranya ialah salat berjamaah. La dhalaltum. Dalal bermakna di sini kamu tidak mendapatkan hidayah ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalimah dalal yakni banyak maknanya. Kalau dalaltum, jika sekiranya sengaja menyengajakan diri tidak mau menunaikan salat wajib secara berjamaah, purposely dia tak mau, berarti orang itu telah menolak sunnah Nabi. Okay. Ataupun disebut di dalam ayat ini disebut mutakhallif dalam hadis ini. Mutakhallif, orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Padahal Allah memberi warning yang keras sekali di dalam surah 24 ayat 63 kepada sesiapa saja yang menyelisihi sunnah Rasul. Di dalam surah An-Nur ayat 63 itu. Di tengah-tengah ayat tersebut
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Okey. Itu warning dari Allah kepada sesiapa yang menyelisihi sunnah Rasul. Dan dalal di sini, dan dalal itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Okay. Kerana mereka atau orang yang mutakhallif, menyelisih sunnah Rasul, berarti telah mengambil, mengutamakan, mendahulukan pilihannya sendiri. Padahal orang yang mengutamakan pilihannya sendiri setelah Allah dan Rasul menetapkan satu urusan, niscaya ia telah melakukan maksiat. Dan barang siapa yang melakukan maksiat, disobedient terhadap Nabi, maka faqad dhalla dhalalan mubina. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dhalla bermakna asa di situ, maksiat. Sungguh ia telah melakukan maksiat, dosa. Sungguh ia telah membuat dosa yang nyata. Jadi dalal itu di sini bukan dalal sesat keluar dari agama, tidak. Maksudnya benar-benar kamu telah membuat maksiat yang nyata. Ini baru satu contoh saja, yaitu salatul jamaah. Oleh itu dulu disebutkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berijtihad bahawa salat fardu berjamaah itu hukumnya wajib menurut beliau. Antara lain hadis ini dijadikan sebagai hujjah. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberitahukan kepada kita bahawa pada zaman itu, yakni zaman para sahabat, tidak ada orang yang meninggalkan salatul jamaah melainkan orang itu telah diketahui kemunafikannya. Hanya orang munafik. Jadi artinya apa? Meninggalkan salat jamaah termasuk ada pada seseorang itu tanda-tanda nifaq, termasuk orang munafik. Astaghfirullahal azim min dzambi. Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafanaha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tanda iman ialah orang mendirikan salat berjamaah. Ada satu hadis yang pernah kita baca dahulu. Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitumur rajula," kalau kamu melihat seorang lelaki selalu mendatangi masjid 5 kali, fashhad bi annahu mu'min, maka saksikan, beri kesaksian oleh kamu bahwa dia seorang mukmin. Tanda mukmin itu bukan hanya mendirikan salat, tetapi mendirikan salat secara berjamaah. Sekali lagi, terutama bagi kaum lelaki. Ini kalau tidak, maka telah ada khaslatun minan nifaq, telah ada sedikit penyakit nifaq pada orang itu. Kerana tidak ada yang yatakhallaf daripada salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahawa seluruh sahabat itu mereka selalu mendirikan salat berjamaah. Sehingga betapa beratnya sunnah ini. Pernah berlaku ada seseorang dia tidak mampu berjalan.
Maka datang dua orang sahabat untuk membawa orang itu. Dipapahnya, dimasukkan ke dalam saf. Itu ciri generasi dahulu. Tiba ke generasi kita, salat sendiri-sendiri, makan berjamaah. Sudah terbalik. Wallahi, sekiranya sunnah ini dilaksanakan oleh kaum mukminin, dia akan menjadi satu gerakan yang mungkin mengecutkan jiwa musuh-musuh Islam. Di situ kekuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kaum muslimin dalam satu hari 5 kali. Tentu banyak manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan salat secara berjamaah. Antara lain, yang pertama ialah taqwiyatul ukhuwah, menguatkan persaudaraan. Itu antara lain. Tiap hari 5 kali berjumpa, sudah pasti akan timbullah yaitu ukhuwah yang begitu solid. Kemudian yang berikutnya akan lahirlah mahabbah imaniyah, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya akan timbul pula at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kesan dari situ akan saling bekerja sama dalam melaksanakan perkara al-birru dan ketakwaan. Kemudian berikutnya maka akan lahirlah sebuah mujtama' ataupun masyarakat muslim yang saling complement each other lah, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian lahir berikutnya keharmonian, harmonis antara mereka. Dan salat merupakan satu formula yang ditetapkan oleh Allah untuk membina al-mujtama'ul islami, masyarakat muslim. Dan di dalam salat juga manfaatnya ialah ada pembentukan sebuah community. Sebab dalam salat berjamaah ada imam, ada makmum, ada disiplin yang tertentu. Maka di masyarakat pun mesti ada imam, pemimpin, dan ada yang dipimpin. Yang dipimpin, makmum mesti ikut imam dan tidak boleh melakukan sesuatu yang menyalahi imam. Dan mereka baik imam atau makmum dalam salat mesti mengikut imam yang paling besar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sunnah Rasul. Maka dengan demikian masyarakat akan selalu berada ala huda, di atas hidayah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dia prasyarat di dalam hadis ini yang ditekankan, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim, mendapat maghfirah, mendapat rahmat, mendapat ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan birahmatillah ke dalam syurganya yang penuh nikmat. Antara lain ialah mendirikan salat secara berjamaah. Nah, di sini sekali lagi bahwa masyarakat kita masih jauh. Barangkali tidak keterlaluan kalau saya katakan jangankan mendirikan salat berjamaah, mendirikan salat itu sendiri pun masih ramai orang yang belum mendirikan salat sekalipun puasa pada bulan Ramadan. Ada tak? Orang tetap puasa pada bulan Ramadan tapi tidak salat. Lalu kita sudah tekankan pada minggu yang lalu, mesti ada penguatkuasaan undang-undang. Yang menguatkuasaan undang-undang ialah umara, para amir, para penguasa itu. Mereka lah punya kewajiban untuk mentarbiyah, untuk memberikan bayan, penjelasan, idah, keterangan, dan juga targhib, encouragement, ataupun tarhib, discouragement. Jadi harus ditarbiyah umat.
tentang kewajiban salat. Itu di antara tugas pokok pemerintah Islam menurut Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 41. Itu tugas pokok, iqamatus salah. Jadi ini, nah pemerintah hari ini umumnya, pemerintah Islam umumnya hari ini barangkali belum mengaplikasikan itu. Saya punya pengalaman secara pribadi waktu di Madinah itu. Di Madinah itu ada jawatan kuasa Hizbah yang antara tugas mereka amar ma'ruf nahi munkar, antara lain menjelang masuk waktu salat maka akan ada penguatkuasaan itu pakai siren, dia pusing di kota Madinah. Sallu, sallu, sallu. Mulai 15 menit sebelumnya itu sudah ada pusing seluruh bandar, mengingatkan orang ramai. Maka kemudian itu yang keliling, kemudian ada yang berjalan kaki. Mereka akan melihat ada tak kedai-kedai yang masih buka, atau orang yang mungkin yang main bola sepak ke whatever lah, akan dipanggil. Yallah ya ikhwan, sallu, sallu. Karena semua datang ke masjid. Itu pengalaman itu hanya sekali. Kita di Nusantara belum pernah nampak. Penguatkuasaan itu belum ada. Kenapa ada pihak yang berkuasa pada bulan Ramadan ya, diberi kuasa bahkan untuk mencakup whatever lah orang yang tidak puasa ataupun makan secara terbuka di halayak ramai. Kenapa ya yang salat ini dibezakan antara puasa dengan salat? Seharusnya kan sama di situ. Selama ini kita mendabik dada sebagai negara Islam whatever lah, begitu retorik, tapi dalam hal hadis ini aja kita belum mampu melaksanakan. Surah 22 41 aja kita belum mampu melaksanakan. Padahal itulah perkara antara perkara yang dituntut oleh syariat kepada para umara, baik itu ulama ataupun pemerintah. Dan kita wajib sebagai rakyat mentaati para pihak penguasa selama mereka mentaati Allah dan Rasul. Sebab memang ada pesan dari Allah atau dari Rasul. Antara lain Rasulullah menyatakan dalam satu pesannya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabbmu. Yang kedua, wasallu khamsakum, salatlah, tunaikanlah salat fardu yang 5 waktu. Kemudian wa'addu zakata amwalikum, keluarkanlah zakat dari harta kamu. Yang keempat, wasumu syahrakum, puasalah pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa ati'u dha amrikum, taatilah pemerintah kamu atau penguasa kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, pasti kamu akan masuk ke dalam syurga Rabb. Antara lain di sini ialah salat. Tidak dipisahkan antara salat, zakat, puasa. Soal itu di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menemukan ataupun beliau menghadapi ada masyarakat yang memisahkan antara zakat dan salat, beliau perangi sehingga menjadikan halal darah orang yang mengucapkan syahadatain, mendirikan salat tapi tidak mengeluarkan zakat. Kata Abu Bakar, wallahi aku akan tetap perangi siapa saja orang yang memisahkan zakat daripada salat. Kerana kefarduan zakat dengan salat kan sama saja, itu termasuk perkara yang amat sangat daruri dalam agama. Nah di zaman kita, kerana tidak ada penguatkuasaan, barangkali salah satu faktornya, maka orang meninggalkan salat itu sudah biasa, bahkan mereka tidak merasa bersalah. Jadi lebih-lebih lagi situasinya yang misalnya ada keadaan yang dibuat oleh para pihak penguasa sangat kondusif untuk meninggalkan salat. Banyak perkara-perkara macam itu. Ada program-program tertentu dibuat yang kadang-kadang melalaikan salat. Kalau salat pun sendiri-sendiri. Tengoklah ya di masyarakat kita. Kalau di masjid mungkinlah ada salat berjamaah pada waktu yang pertama kan. Nanti banyak ramai orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu dia sendiri-sendiri salat.
Kemudian apalagi lah kalau di tempat surau ataupun masjid, surau yang awam ya. Kalau masuk tuh kita pun bingung yang nak ikut siapa, semua orang sendiri-sendiri. Masalah apa mereka? Jadi tak biasa. Salah satu faktornya barangkali wallahu a'lam, mungkin bimbang kalau dia menjadi imam bacaannya pula salah. Betul tak? Mungkinlah salah satu faktornya. Keduanya, ada kebiasaan pula di masyarakat Nusantara ini. Imam itu masih mengimamkan pula berdoa, doa. Jadi kalau jadi imam mesti mengimamkan doa bersama makmum. Barangkali salah satu faktornya dia tak tahu cara berdoa, akhirnya salat sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Yang ala kulli hal, umat ini perlu pada tarbiyah. Nah. Ya. Itulah peliknya tanda akhir zaman ya. Memang pelik ya, karena kita memang sejak kecil kita tidak didorong antara lain untuk dahagakan ilmu, sukakan pada ilmu. Umumnya minta maaf ya, umumnya orang menjadi nombor yang kelima, iaitu yang mubghidun lil ilmi. Okay, Nabi berpesan, kun, jadilah kamu yang pertama aliman. Jadi kamu orang alim. Kalau kamu bukan jadi orang alim, maka yang kedua au muta'alliman. Jadilah orang muta'allim. Pelajar yang dahagakan ilmu, suka belajar, muta'allim. Mendatangi yakni majlis-majlis ilmu. Au atau yang ketiga mustami'an. Jadi orang yang suka mendengar ilmu. Jadi mustami'. Atau kalau telinga pun sudah off umpamanya, maka yang keempat, kum muhibban lil ilmi. Jadilah orang yang suka akan ilmu. Wala takun khamisah. Jangan menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang benci akan ilmu. Na'udzubillah. Nah, ilmu agama terutamanya ada kecenderungan sesetengah orang memang tak suka pada ilmu agama. Jadi dalam konteks itu Anda sudah melaksanakan kewajiban untuk ta'limun nas. Nah, orang ini kan disebutkan ya ada 4 jenis manusia. Ada yang rajulun alimun wa yadri annahu alim. Ada orang alim dan dia tahu dirinya alim, maka fatba'hu, ikuti orang itu. Orang alim tahu dirinya alim, ikuti dia. Kedua, ada rajulun alim. Ada orang alim sebetulnya, wala yadri annahu alim, tapi dia tidak sedar dirinya alim. Maka ingatkan dia, fantabihu. Ingatkan dia. Yang keempat, yang ketiga, ada rajulun jahil. Orang yang jahil, wa yadri annahu jahil, dan dia sadar dirinya itu jahil, fa'allimhu. Ajar dia, bimbing dia. Yang keempat, rajulun jahilun wa la yadri annahu jahil. Ada orang jahil tapi tak sedar dirinya jahil. Maka apa? Tak. Bagi tahu tadi yang jahil dan dia sedar. Bagi tahu. Ini sudah jahil, dirinya pula tak tahu dirinya jahil. Bodong sombong lah. Maka fatrukhu. Tinggalkan orang yang macam itu. Tolak. Tinggalkan orang yang macam itu. Jadi itu orang yang bodoh sombong. Anda kalau jumpa dengan orang yang bodoh sombong macam mana? Dah lah bodoh, sombong pula. Maka dengan orang yang macam itu, fa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu daripada orang-orang jahil. Di keluarga lebih-lebih kewajiban pertama dan utama selepas diri siapa? Pada surah 66 ayat yang ke-6. Hatta keluarga sendiri. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap Pak Lahab? Saudaranya bukan? Nah, bagaimana sikap Rasul? Seperti itulah Anda juga punya sikap. Fatrukhu. Karena persaudaraan dimawiyah, persaudaraan berasaskan darah keturunan, tidak akan memberi manfaat sedikit pun di akhirat. Bila perlu, menurut ketetapan Allah dan Rasul, dan memang secara otomatikly darah persaudaraan itu terputus apabila yang satu suka kepada keimanan, yang lain pula suka kepada kekufuran. Kan sudah kita baca dalam kitab Al-Wala wal Bara. Ini sudah jelas itu kita putus, walaupun dengan saudara sendiri.
Jadi itu kewajiban kita terhadap saudara, seperti yang Allah nyatakan dalam surah 66 ayat yang ke-6, ya Tahrim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum dahulu. Baru yang kedua, wahlikum nar. Itu yang kedua. Jadi kita jangan selfish, dan keluarga itu baik dari sebelah ayah kita, daripada emak, baik ke atas atau ke bawah, kanan dan kiri, semua itu saudara. Zawil qurba disebutnya dalam Al-Quran. Ya, zawil qurba. Itu persaudaraan yang dimawiyah disebut. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang. Bila orang itu knocking the door, bagi salam, dia tanya, "Man, siapa kamu ini?" Dia kata, "Ana akhuk, saya saudara anda." So Muawiyah pun bingung, siapa orang tak pernah terdengar suaranya. Bila dibuka, ditanya, "Saya ini saudara anda," kata orang tersebut. "Bagaimana kamu ada hubungan persaudaraan dengan saya?" Dia kata, "Ana akhuka min Adam." Maka saudara kamu seayah, itu sama ayahnya Adam alaihissalam. Kata beliau, kata Muawiyah bin Abu Sufyan, "Saya akan sa'wasiluha. Mula hari ini saya akan menyambung silaturahim dan tidak mau memutuskannya dengan semua manusia." Nah, kepada silaturahim kepada orang ramai dalam bentuk dakwah, imma mengajak kepada tauhidillah jika mereka musyrikun, wa imma al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar jika mereka orang muslim. Itu cara menghubungkan silaturahim dengan mereka. Adapun sesama muslim, tadi itu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling memberikan hadiah dan sebagainya, mengucapkan tahniah, perkara-perkara yang baik, itu untuk menyambung silaturahim di antara saudara kita. Demikian ajaran Islam itu, ya. Jadi orang manusia itu ada 4 tadi. Ada yang alim, wa yadri annahu alim fatba'hu. Rajulun alimun wa la yadri annahu alim fantabihhu fanabbihhu. Ada rajulun jahil wa yadri annahu jahilun fa'allimhu. Ada rajulun jahilun wa la yadri annahu jahilun fatrukhu. Nah, masuk yang mana kita ni di antara 4? Baik. Sekali lagi tadi dalam sunnah Nabi. Jadi yang maksud adalah dhalaltum, maknanya la'asaitum. Misalnya kamu membuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, kalau ada dalam diri ini ada khasratun minan nifaq. Kemudian dalam riwayat yang lain bagi Imam Mas'ud, kata dalam Muslim, wa inna min sunanil huda as-salat fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Di masjid yang ada azan di situ. Karena di masjid muadzin akan menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sebetulnya yang menyeru itu Allah. Karena nida itu atau seruan itu datang dari Allah. Dalam surah Al-Jum'ah, secara khusus salatul Jum'ah, ya, ayat yang ke-9, Allah ada berfirman di situ, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Nah, tengok, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Surah 62 ayat 9. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au. Tengok di situ ada kalimah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Itu secara spesifik pada salatul Jum'ah. Nah, di sini tadi wa inna min sunanil huda as-shalah fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Di masjid yang ada azan, seruan di situ datang. Dan seruan itu hakikatnya Allah yang menyeru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang menyeru Allah. Maka lepas itu doanya pun Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Jadi Allah lah Rabb, Tuhan yang menyeru itu. Jadi apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mendirikan salat pada hari Jumat, pada ayat itu, ya, idza nudiya yu'dzan, ada azan, dipanggil, diseru untuk salat bi yaumil Jumat, fas'au. Kalimah fas'au
Di situ ada unsur bersegera dengan penuh semangat. Tafas'au, tidak boleh dilewat-lewatkan. Mesti sentiasa cergas. Fas'au, kerana kalimah sa'yun bukan famshu, berjalanlah kamu, tidak. Tapi fas'au. Anda tahu sa'i kan? Kalimah sa'i bukan hanya berjalan, tapi dengan cepat, dengan mengerahkan semua tenaga yang ada. Fas'au ila dzikrillah ay ila salah. Termasuk zikrullah ialah salat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan kesibukan jual beli atau urusan dunia apa saja. Nah, sekali lagi antara ayat itu dengan realiti umat hari ini macam kontradiktif. Ayat itu macam tidak tidak atraktif, tidak dapat menarik perhatian orang. Bukan salah ayatnya sebetulnya, orangnya itu. Nah, Allah mengadreskan ayat itu kepada alladzina amanu. Jika mereka tidak tertarik, berarti ada tak iman padanya? Nah, ini masalahnya. Kalau tadi benci, tidak suka akan ilmu, maka tidak ada iman padanya. Karena iman selalu memberikan akses dan kesan yang positif. Jadi punca segalanya sebenarnya ialah adamul iman as-sahih, ketiadaan iman yang sahih. Itu puncanya. Segala masalah apapun juga puncanya ialah foundationnya itu tak kokoh. Kita semuanya tidak dididik, dibesarkan berada di atas foundation yang kuat, iman itu. Lalu berbagai masalah sekarang timbul. Baik dalam urusan religian, urusan agama, urusan kemasyarakatan, urusan apa saja, banyak problem. Dan orang berusaha untuk mengatasi problem-problem itu. Tapi yang diatasi hanya luaran saja, artificial. Yang pokok itu tidak. Bila ada orang yang membincangkan yang pokok, maka melawan arus perdana. Begitulah. Fa'ala kulli hal, kita teruskan berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhibu min al-ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda. Ini berarti hadis qauli, hadis ucapan Rasul. Kata Rasulullah, tidak ada 3 orang yang ada dalam satu desa atau kampung, atau satu badui. Badui itu maknanya di pedalaman, di kampung. Lepas kampung apa ya, lebih dalam? Iya, itu ya, ulu ke whatever lah, itu badui, orang badui, orang kampung. Okay. So qaryah di sini, qaryatun bermakna kampung atau desa. Okay, qaryah itu sudah pinggiran kota lah, ataupun di kotanya. Di kota disebut Madinah. Qaryah itu pinggirannya. Sedangkan baduun tu jauh, di ulu, di dalam. Maka orangnya disebut badawi. Baduin itu kan, badawi atau Tak, dia berpindah. Ini merujuk pada tempat. Okey, bukan yang antara lain mereka hidupnya tidak punya perkampungan yang tetap. Itu orang badui. Lawan badui ya hadari. Ataupun madani, orang Madinah. Okay, tidak ada 3 orang yang ada dalam desa atau pedalaman yang di tengah-tengah mereka tidak ditegakkan salat berjamaah, melainkan mereka telah dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah. Maka wajib atas kamu sekalian menjaga berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu memangsa kambing yang jauh dari kumpulannya yang terpencil. Keterangan hadis ini, tertunailah salat berjamaah sekurang-kurangnya 3 orang.
Yang namanya jamaah itu sekurang-kurangnya 3 orang. Di sini min thalathatin. Okey. Itu jumlah yang disebut di dalam hadis ini untuk ditekankan tentang kewajiban salat berjamaah. Ya, berlaku berjamaah itu bila ada imam dan makmum. Imam seorang, makmum seorang, itulah salat jamaah. Jadi di sini 3 orang, okay? Ada 3 orang di situ untuk melihat bahawa jama' itu, okay, 3 ke atas disebut jama'. Okay? Di dalam kaedah ilmu, okay, bahasa Arab, okay, jama' itu ialah 3 ke atas, okay? Sebab yang kalau sendiri atau seorang mufrad, yang kedua mutsanna, 3 ke atas disebut jama'. Okay. Ini merujuk pada apa? Bilangan. Bukan salat berjamaah. Salat berjamaah itu ya ada imam, ada makmum, dan berjamaah. Bagus seorang imam dan seorang makmum. Tapi di sini menurut pada bilangan. So bila ada 3 orang, okay, maka diwajibkan atau diperintah untuk apa? Salat berjamaah sentiasa yang 3 orang tu. Salat fardu selalu berjamaah. Ini 3 orang ni. Okay. Ini bilangan yang paling kecil. Ya, di mana saja, okey. Ya, ditekankan di sini bukan tempatnya, di sini adalah iqamatu salatul jamaahnya itu. Ya, kalau 3 orang mungkin mereka tidak ada uang untuk membuat masjid yang besar. Kalau masjidnya 1 ekar, orangnya 3 orang kan, nanti tiang masjidnya lebih banyak daripada jamaah. Ya, di sini ditekankan tentang apa? Salat berjamaahnya itu. Okey. Selalu salat berjamaah. Nah, 3 orang itu bilangannya, baik itu di qaryah atau di badui, mesti itu. Kalau tidak, maka ketiga-tiga orang itu telah dikuasai oleh syaitan, pengaruhi oleh syaitan. Dan syaitan tidak akan menguasai kecuali membawa manusia kepada keburukan, kepada kejahatan. Kalau 3 orang pun tidak berjamaah, berarti menunjukkan hati mereka masing-masing tidak harmoni hidupnya. Dan syaitan memang selalu akan memecah belahkan umat. Maka dia tidak mau melihat umat ini berjamaah. Padahal Nabi di sini menekankan fa'alaikum bil jamaah. Alaikum di dalam bahasa Arab makna lil wujub. Maka itu diterjemahkan, maka wajib atas kamu sekalian bil jamaah, untuk selalu berjamaah. Kalau 3 orang pun bilangan yang kecil itu pun tetap berjamaah, buat mau lebih dari itu. Dan umat Islam keseluruhannya memang diperintah untuk tajammu' bersama-sama. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat setelah menjelaskan At-Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah, At-Taifatul Najiyah, kelompok yang selamat, antara jawaban Nabi siapa? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Nabi kata al-jamaah. Maka itu ahli sunnah wal jamaah. Jamaah di atas apa? Alal haq. Karena kata ada jaminan dari Rasul bahawa umat aku ini tidak akan bergabung, tidak akan berjamaah dalam kesesatan. Mereka akan berjamaah di atas kebenaran. Okey? So di sini fa'alaikum bil jamaah. Jamaatul muslimin. Okey, jamaah di atas hak kebenaran. Okey? Fa'alaikum bil jamaah. Lalu betapa pentingnya berjamaah, Nabi memberikan contoh di sini. Yang contoh itu sangat real pada masa itu. Bahawa serigala itu akan hanya menerkam mangsanya seekor kambing yang terpisah dari kawan-kawan kelompok yang ramai. Maknanya serigala seganas manapun, kalau kambing itu selalu berjamaah bersama-sama, ngeri juga dia, bimbang. Kita perhatikan dalam TV ada radio apa, program apa, Animal Planet ke apa? Ya kan? Itu biasanya kan singa atau apa, ada sekumpulan apa binatang yang jadi mangsa dia. Kalau ketika ramai begitu, dia pun tengok dari jauh kan, mengintai saja kan. Bila ada seekor saja, terpisah dari jamaahnya, dikejarnya baru. Demikian umat Islam ini.
Umat ini harus selalu berjamaah. Nah, tetapi umat Islam hari ini tidak bertajammu', telah bertafarruq. Padahal tajammu' itu perintah, tafarruq itu larangan. Dalam satu ayat surah Ali Imran 103, kan? Ada di situ perintah dan pada waktu yang sama larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu itu perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, jama'. Kemudian ada wala tafarraqu, itu larangan. Dan beri'tisamlah kamu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Ay bidinillah, dengan agama Allah. Ay maksudnya bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Bukhari. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, maksud dengan agama Allah. Apa maksud dengan agama Allah? Itu berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah jami'a, seluruhnya. Wajib umat Islam bertajammu' di situ, alal kitab was sunnah. Kemudian ada larangan, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah, mengasingkan diri. Kamu tidak berpegang pada Quran dan sunnah. Nah, yang memecah ini akan menjadi mangsa. Okey? Realiti umat Islam hari ini betul-betul menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Kenapa? Masing-masing memisahkan diri, baik sengaja atau tidak, sadar atau tidak, dari kumpulan yang lain. Terutama setelah kejatuhan Empire Uthmaniyah tahun 1924. Maka umat Islam macamlah cake ya, yang dipotong-potong, dibagi-bagikan oleh musuh-musuhnya datang daripada Eropah. Okay, Belanda, Inggris itu berapalah negerinya kecil, orangnya pun tak ramai. Tapi umat ini dipecah belah, divide and rule. Ini sebagai azab dari Allah akibat kerana umat ini meninggalkan al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan ini akan berterusan hatta tarji'u ila dinikum, kama qala Rasulullah dalam satu riwayat. Keadaan kamu akan tetap seperti itu sehinggalah hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Beri'tisam tadi. Kita sekarang tidak berjamaah. Dalam kelompok yang besar, Muslim community sudah terpecah belah, maka dia memberi kesan kepada komuniti Muslim dimanapun mereka berada. Lalu antara lain puncanya kita tidak merujuk ya, tidak memahami agama, mempelajari agama langsung dari sumbernya, mengikut kefahaman generasi awal dahulu. Ini antara sebab. Ya, kita misalnya belajar akidah, saya waktu kecil belajar buku yang namanya Sifat 20. Jumpa dengan saudara Muslim dari negara yang lain, mereka punya sumber akidah yang berbeza. So dari situ kalau sudah perbezaan yang pokok, macam mana akan bertajamur? Siapa yang hidup barangkali di luar negara, ada Muslim community, kan akan nampak itu. Muslim dari Lebanon begini, dari Iraq begitu, dari Pakistan begitu, dari jauh begitu, terus bingung kita nak ke mana kita. Ke community yang berlainan. Kadang-kadang pengaruh adat dan budaya lebih kuat daripada memahami Islam. Nah, hanya mereka yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan bersatu padu. Kerana hanya Islamlah yang mampu menyatu padukan kepelbagian umat. Maka dalam ayat tadi kalau diteruskan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Antara faktor dahulu kamu selalu berbalah, bermusuh-musuhan ialah apa? Fanatik pada kesukuan dan kebangsaan atau budaya masing-masing. Fanatik itu. Akibatnya kamu ada
lalu fa'alafa baina qulubikum fa aslahtum bi ni'matihi ikhwan. Apa nikmat di sini? Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul Quran wa sunnah. Hanya itu dapat menyatukan. Agama ini telah menyatu padukan bangsa Arab yang dahulunya masing-masing fanatik pada kabilah atau suku masing-masing. Tidak pernah bersatu mereka. Di Madinah itu antara Aus dan Khazraj pernah berperang selama 100 tahun. Bergaduh. Tidak harmoni. Disebut Yaumul Bu'ath, hari peperangan Bu'ath. Siapa dan apa yang menyatukan mereka? Islam. Sehingga mereka mendapat title dari Allah sebagai kaum Ansar. Maka fanatisme terhadap Aus dan Khazraj, kesukuan itu hilang. Tapi tetap darahnya darah Ausi atau Khazraji, itu tidak mengapa. Tapi fanatik itu. Baik. Tidak mengapa, kita sekarang berbagai-bagai suku. Tak ada masalah. Yang Melayu ke yang India, yang apa, yang Cina, itu we remain dalam itu, tidak boleh diubah. Okay. Jawa, saya Jawa. Misalnya kan, ada Banjar. Baik, Jawa nikah dengan Banjar jadi wajar. Misalnya. Atau ada keturunan mungkin Batak kawin dengan Jawa jadi Takwa. Itu bagus semuanya itu. Misalnya. Jadi boleh, tak ada masalah. Tetapi yang penting tadi al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih. Dan apabila dasar pijak ataupun foundation yang sama, kemanapun kita pergi akan sama. Akan sama kemanapun juga. Kerana kesamaan tadi asas. Jadi ini usaha sekarang bagaimana mengembalikan kepada al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih. Kemudian ayat tadi kalau sikit saya ingin bincangkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ada perintah kan? Perintahnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu koma di situ. Kemudian ada larangan wala tafarraqu. Ayat ini wa'tasimu bihablillahi jami'an ditafsirkan oleh ayat 104. Itu tafsiran untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu tafsiran dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian larangan wala tafarraqu ditafsirkan oleh ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Kan ayat ini disebutkan wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Imma al-muflihun, ja'alana Allah wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan Anda sekalian masuk dalam kelompok 104 itu. Wa imma 105 wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari masuk kelompok 105. Ayat itu begitu jelas. So yang buta ya manusia. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata ini yang buta, tetapi hati yang buta. Jelas ayat. Jadi sekali lagi bahawa fa'alaikum bil jamaah wajib fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Umat ini sekarang betul-betul seperti dhi'bun tadi yang qasiyah. Dimakan sana sini ya. Dan lalu entah sedar entah tidak kami orang Indonesia akan lebih mendahulukan pergi ke Amsterdam sebelum ke Mekah. Dan Anda akan pergi ke mana lebih dahulu? Ke London dahulu. Sebelum pergi ke Mekah. Itu sampai ke peringkat itu penjajah, menjajah minda kita. Anda lebih rindu kepada Queen Anne. Baik kan? Dan untuk membuktikan that you love her, Anda membeli barang-barang milik Queen Anne sebagai tanda. Itu because we love her, you love her. Kan tanda kasih itu. Bangga pula. Nah ini kita tidak sedar. Yang dijajah itu ialah minda. Masya Allah, subhanallahil karim. Ini untuk mengembalikan umat kepada dasar awal. Makan masa. Memang belum lama dari 1924 ya, keruntuhannya secara fizikal
Sebenarnya itu hanya akibat aja. Sebelumnya sudah dimakan oleh virus-virus di luar daripada Islam. Sehingga kehancurannya 1924 oleh seorang Yahudi berbangsa Turki namanya Kemal Atatürk, Kemal Mustafa. Kita pun bangga itu. Hingga kan ada orang tua memberi nama kepada anaknya Kemal Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Al-Jawi. Cuma dia kena kita orang Jawa. Ada kebanggaan tu orang tua memberikan nama. Kerana dianggap dia sebagai wira modernism yang membebaskan umat Islam dari penjajahan. Padahal justru dia Yahudi yang berpura-pura menunjukkan Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi umat ini nak kembali 1924, sekarang kita 2009, baru berapa tahun ya? 70 tahun. 80-an lebih. Jadi kita harus bangkit ini. Satu generasi barangkali ya 100 tahun harus bangkit. Dengan apa kebangkitan ini? Bil ilmi wad da'wah. Dua saja. Nabi SAW datang, he was alone di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Apa yang Rasulullah bawa? Apa yang dia laksanakan? Bil huda wa dinil haq. Ini yang dibawa. Al-huda dalam surah tadi kita sudah baca 61 ayat 9. Sebagian ahli tafsir al-huda ay al-ilm, bil ilmi sahih. Maka mesti dengan ilmu dan dakwah. Ini saja. Dua ini. Sebarkan al-ilmul haq was sahih yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi, dakwah berterusan. Biiznillah umat akan kembali ke situ. Nah, caranya antara lain ialah kekalkan salat berjamaah. Selama salat berjamaah ini masih belum dapat dilaksanakan, menggambarkan kita belum lagi bersatu di atas dasar yang sama. Ya Rabb ya Karim. Ini berat tugas ya. Tugas kita umat Islam di atas muka bumi sangat berat. Seolah-olah kalau kita lihat realiti ya, semacam is it possible, macam impossible kan? Kalau kita fikir macam itu, kita tidak boleh putus asa ataupun kecewa ataupun kecil hati ataupun ya tak mungkinlah dia tak boleh berfikiran secara negatif. Dia tetap harus positif. Karena Allah yang akan mampu menggerakkan. Cuma kita masih bergerak. Nabi SAW itu, he was alone, dia bergerak terus kan dengan para sahabatnya 23 tahun. Dan Nabi tidak dia pun manusia biasa, kadang-kadang juga terasa juga oleh Nabi ya sikap umat mereka itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi kamu akan bawa diri, akan bunuh diri karena sikap umat kamu yang selalu mengingkari Al-Quran ini. He is a man like us. Kadang-kadang dia pun terasa juga. Tapi Allah segera memberikan motivasi. Nah bagi kita selalu merujuk kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada motivasi dari Allah untuk supaya dakwah itu istiqamah. Dan memang banyak rintangannya ya untuk membentuk manusia. Barangkali lebih baik mengembalikan 1000 ekor kambing daripada seorang manusia. 1000 ekor kambing wataknya 1. Okay? Dan seorang manusia wataknya 1000. Subhanallah. Dan tidak ada seorang Rasul melainkan pernah mengembalikan kambing. Rasulullah ditanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda ya Rasulullah? Saya juga demikian. Saya juga demikian. Itu tarbiyah ilahiyah kepada Rasul. Coba anda, banyak para ulama membincangkan apa hikmahnya untuk setiap Rasul pengembala kambing. Subhanallah ya karim, bukan mudah. Kita harus kenal watak kambing. Saya baru pergi ke Medan kan 3 minggu yang lalu. Salah satu investment kita bersama rakan-rakan ialah ada kambing itu. Rupanya ada saudara kita yang memang dia pakar dalam bidang itu. Saya tanya, kami bertanya, karena saya pergi dengan Hasan, kita bertanya,
Nampak mudah, tapi rupanya dia kata kita mesti kenal wataknya. Kambing itu ada yang manja, ada yang itu, macam-macam orang juga, ada perasaan juga mereka. Kemudian makanannya harus tepat, kita jaga, pelihara, kita belai. Subhanallah, bukan mudah rupanya. Okey, dimandikan kan? Bagaimana cara memandikannya? Dibagi obat yang imunisasi untuk supaya tidak kena umpama penyakit. Subhanallahil karim. Dia sampai faham itu, saudara kita ini. Jadi rupanya saya pikir subhanallah, para rasul itu mengembalakan kambing bukan sekedar mengembalakan, tapi mereka akan tahu sifat-sifat dan wataknya. Itu sebagai tarbiyah atau training dari Allah sebelum dia, para rasul itu akan menyeru berdakwah kepada manusia. Kepada manusia lebih dahsyat. Itu tarbiyah nabawiyah. Subhanallahil karim. Harus dijaga, dipelihara. Ternyata tidak mudah ya. Ternyata tidak mudah mengembalakan kambing. So saya hanya tinggal mengangguk aja dengar kami ambil gambar saya dengan Hasan ambil gambar. Saya kata minta tu kambing you supaya senyum bersama saya, ambil gambar. Subhanallahil karim. So alhamdulillah ya, kita walaupun modal sedikit, An-Nida membantu rakan kita untuk membuat investment. Tapi An-Nida tidak mengambil keuntungan sebenarnya. 40% kami sediakan dari keuntungan untuk para duat. Karena kita sudah membina para pendakwah selama ini, mereka itu tidak punya income. So kita An-Nida ada uang daripada orang ramai. Saya kata daripada dibagi makan, pagi ini petang mereka akan buang, baik kita investkan. Kebetulan akan di sana memang profesional dalam bidang-bidang tertentu. Kita masih memerlukan lagi modal. Antara lain kentang ya. Kentang itu tengah tinggi harganya. Di Brastagi kami pagi. Itu juga murah saja kalau uang kita ya. Jadi subhanallah, itulah yang dibuat 3 bulan sekali. Saya mungkin dengan rakan-rakan lain akan selalu ke Medan ya. Bukan Medan tuanku ya, Medan di Brastagi di sana di Sumatera, bukan ke Medan Selera. So, kami bersedia untuk itu. Gembira kita ya, walaupun sedikit yang kita lakukan. Kerana kita berlawanan dengan Yayasan Vatikan yang uangnya $1 billion dibuang ke Indonesia untuk memurtadkan umat Islam. So datanglah ini semua light kecil aja. So mudah-mudahan Allah memberkati kami. Saya beritahu pada kawan-kawan, kita tahu kekuatan musuh, tapi we shouldn't inferiority complex dengan melihatkan kekuatan itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa ramai kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, selama yang kecil itu berkualiti dengan ilmu, iman dan dakwah. So mudah-mudahan ya kita sedikit memberikan contribution terhadap agama Allah. Itu sajalah untuk hari ini. Seruan berjamaah terutama pada salat subuh dan isya nanti kita akan sambung biiznillah. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, konsep dalam Al-Quran selalunya al-amru bil ma'ruf dan wan-nahyu 'anil munkar. Dia seimbang. Okey. Yang wajib, yang aula ya itu tadi apa? Orang meninggalkan salat. Itu belum ada undang-undangnya kan, penaltinya apa? Dibandingkan dengan umpamanya arak ya, isu misalnya perempuan itu. Kenapa tidak dibuat undang-undang? Karena sekali lagi kefahaman sesetengah orang hari ini itu tidak mengikut kefahaman manhaj Qur'ani ataupun manhaj Nabawi. Dia mengikut seperti ada komen seorang pemimpin, beliau ditanya, dia kata kita harus mendahulukan tarbiyah Islamiyah, ditarbiyah daripada punishment seperti itu. Ya bahasanya bagus tapi aplikasi. Jadi memang sekali lagi ya, kalau tadi disebut ilmu, antara konsep ilmu itu ialah al-bayan wal idah. Itu menjelaskan, menerangkan, dan dia mesti diikuti dengan penguatkuasaan. Tidak cukup hanya sekedar menyampaikan, menjelaskan, menerangkan. Dia mesti ada targhib
dan tarhib. Okay? Encouragement and discouragement. Dan diikuti nanti dengan punishment. Nah, gitu ya, prosesnya itu. Demikian Al-Quran itu berproses seperti itu. Jadi kembali kepada tarbiyah. Kewajipan bagi lelaki melaksanakan solat berjemaah. Ada perbincangan para ulama kan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Boleh tolong Ustaz uraikan sikit. Ya, sebagaimana secara ringkas bahwa Imam Ahmad punya pandangan salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum lelaki. Karena banyak dalilnya. Beliau ada dalil dari Al-Quran tentang salatul khauf umpamanya kan, ataupun keinginan Rasul untuk membakar rumah orang yang didapati ia tidak salat berjamaah, atau ayat-ayat yang tadi, hadis yang tadi kita baca antara lain. Nah, kemudian ulama yang lain mengatakan dilihat dari sudut hukumnya. Dari sudut hukumnya mengatakan itu bukan wajib. Kenapa? Kalau perkara itu wajib selalunya akan ada di dalam Al-Quran, perintah dalam bentuk wajib. Oleh Imam Ahmad tentu mengatakan, kata Imam Ahmad seperti ada ayat warka'u ma'ar raki'in, kan ada kan? Wa qumu lillahi qanitin warka'u ma'ar raki'in. Dan salatlah kamu bersama orang-orang salat. Ini menunjukkan salatul berjamaah. Jumhurul ulama melihatnya sebagai sunnah. Kenapa? Melihat pada kadangkala ada kalanya Rasul tidak menunaikan salat berjamaah dalam keadaan tertentu, kata mereka. Okay? Ataupun ada di antara sahabat dalam kehidupan mereka yang tidak berjamaah. Jadi pandangan para jumhur ulama, dia tidak termasuk wajib. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya ya, dalil-dalil yang digunakan pakai oleh Imam Ahmad itu lebih kuat sebenarnya. Karena dia kesannya juga banyak terhadap pembinaan masyarakat muslim. Ya, Rasulullah SAW dia selalu, most of his lifetime selalu berjamaah. Cuman sekali lagi bahwa jumhurul ulama mengambil pendirian bahwa itu hanya sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut, tidak sampai ke peringkat wajib. Karena kata mereka kalau perkara itu wajib tentu akan tersenarai di dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Saya ya, tentu saja yang salat wajib lebih dahulukan. Nah, masyarakat kita sekali lagi tarawih lebih diberatkan pada bulan Ramadan daripada salat wajib yang berjamaah. Karena tarawih ini kan setahun sekali, sedangkan yang itu kan 5 kali. Okay. Dan satu lagi perkara ya, karena ini pandangan saya. Masa kita berada di Makkah dan di Madinah, bagaimana semangat salat berjamaah kita? Luar biasa kan? Waktu di sana itu semangat ingin sholat berjamaah di sana, tidak mau miss, bahkan bersedia sebelum masanya. Ada kalanya kita sanggup tidak makan tambah ke hotel daripada berjamaah, baik makan sendiri-sendiri. Nah, situasi itu kenapa kita tidak bawa? Ini sedang berandai-andai, seandainya kita orang Malaysia yang tiap tahun tidak kurang dari 25.000 orang pergi ke Makkah tiap tahun ya, dibawa kesan itu ke Malaysia, luar biasa ini kesannya. Seandainya ya, tapi tak tahu lah kenapa, barangkali melalui banyak laut ya, jadi masin akhirnya daripada Makkah sampai sini sudah tertinggal. Barangkali ada baiknya kalau selalu ada di Makkah atau di Madinah, saya akan selalu berjamaah. Ada baiknya orang yang kadang-kadang tambah lagi satu. Orang ada kalanya menutup aurat waktu di Makkah dan di Madinah. Ada baiknya dia lama di Madinah atau tinggal di Makkah. Jangan balik ke Malaysia, sebab kalau balik ke Malaysia dia akan telanjang lagi. Atau kalau di Malaysia pun tak apa. Dengan orang akan menutup aurat apabila ia berada di mahkamah syariah. Nah, dia akan tetap aurat. Nah, ada baiknya mungkin hari-hari ditangkap di mahkamah syariah, wallahu alam, supaya selalu menutup aurat. Oke, bisa aja begitu. Ini pelik ini. Seasonal ya, dan environment itu. Karena inilah akhir zaman. Jadi sekali lagi bahwa Imam Ahmad punya pandangan memang begitu kuat sekali.
Cuman jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkadah. Ya, ada kalanya boleh ditakhirkan mengikut uzur syar'i menurut syariat. Mungkin karena hujan yang lebat, okay, cuaca yang gelap misalnya kan. Itu ma'fu, itu dimaafkan. Adapun alasannya hanya karena untuk misalnya tarawih, of course itu bukan alasan syar'i. Karena salat sunat tarawih itu sebenarnya masanya panjang sehingga sebelum subuh. Cuman karena kita ni biar kebiasaan. Kita ni kebiasaan. Yang ni ada kebiasaan kita lepas salat Isya terus tarawih. Bila ada orang umpamanya belum tarawih sudah pukul 11 malam, mungkin dia tinggalkan. Kenapa? Dia kata sudah orang dah buat semua, aku seorang aja. Ada kemungkinan seperti itu. Kerana tadi tanpa ilmu, ikut pada kebiasaan, tradisi. Sebenarnya boleh saja ditakhirkan salat tersebut. Nabi menyatakan asri'u bil janazah. Segerakan dalam pengurusan jenazah. Kerana jika dia menjadi orang yang baik, maka kamu telah menyegerakan apa yang Allah janjikan ke atasnya. Jika kamu melambatkan, itu akan menjadi beban bagi kamu. Mesti disegerakan. Satu lagi tentang, bagi pandangan saya kekurangan fahaman setengah orang. Salat asar kemarin di masjid tempat saya tadi Kampung Abu Bakar Baginda, ada jenazah. So kami salat zuhur, bukan asar. So, kita salat zuhur dan jenazah sudah ada. Lalu imam tu saya perhatikan berwirid yang biasalah dari A hingga Z dengan doanya begitu panjang. Lepas itu mereka sempat masing-masing menunaikan salat ba'diyah. Padahal jenazah sudah ada. Saya merungut kepada 2 orang 3 orang. Saya kata ini nampak sangat tidak faham ini. Baik imam ataupun si fulan itu. Kebetulan saya ada kenal. Nampak dari jauh Dr. Fulan. Okay, dia yang ini pensyarah di UAE. Saya kata macam mana ini? Kenapa anda harus segerakan? Ya orang pun melihat saya merungut, tengok pula muka saya kan. Kata segerakan ini. Kenapa? Ini lebih aula. Ini hak dia dan kewajiban kita. Adapun salat sunat ba'diyah apalagi wirid, itu dikemudiankan. Dia lebih aula disegerakan. Sebenarnya saya ada lagi seorang jiran saya. Antum pernah ke Mekah? Dia kata pernah. Okey. Ketika antum di Mekah, lepas salat biasanya kalau ada jenazah, dia orang tunggu berwirid tu. Tidak, dia terus. Lalu kenapa ini? Oh, ya tak ya dia kata. So harusnya kita tegur. Saya merungutlah pada 2-3 orang. Nampak sangat saya kata ini orang ni tak faham. Saya agak kuatkan suara saya. Kerana saya melihat hak jenazah itu. Berapa minit dibiarkan? Sebelum salat berwirid, berdoa panjang, lepas berdoa kan terakhir kemudian ada Fatihah lagi kan? Lepas da'wahum fiha itu baru ada Fatihah lagi, tambah lagi beberapa kali Fatihah. And then baru salat sunat. Lepas salat sunat pun ada doa lagi. Nah itu budaya kita ya. Sebenarnya mengikut fatwa Nabi, doa itu selepas salat fardu. Bukan selepas salat sunnah. Jadi lama lagi jenazah itu. Saya kata astaghfirullahalazim. Kerana kurang ilmu. Kekurangan ilmu. Dan tidak ada pula atau jarang orang mungkin yang mengingatkan. Sekalinya kita mengingatkan ya mereka melihat kita pula. Jadi perkara tadi yang mana yang aula dan mana yang boleh dikemudiankan. Silakan. Kerana apa? Ada perkara yang lebih mustahak untuk urusan umat. Kalau yang mati di tempat kita itu YB tak mengapa lah. Okay, misalnya lah. Ini kena ada urusan yang lebih aula, lebih berhak. Ini pemimpin agung yang meninggal, dia harus ada kepimpinan umat. Itu yang kenapa dia ditakhirkan. Kerana sedang berbincang siapa yang akan mengambil alih kepimpinan. Adapun orang biasa, okay, kita bukan nabi, kita bukan YB, ya, hanya gitu. Saya bagi tahu, kebetulan saya imamnya, saya bagi tahu, saya kenal dengan. Tapi orang kita umumnya pengalaman saya, kalau saya coba menegur apa selalunya mereka tidak hanya melihat dengan pandangan sayuk, tapi begitu. Mereka
Matanya juling dari who are you? Saya pernah. Ya, kebetulan satu lagi, astagfirullahaladzim. Nah, ini hampir jadi biasa lah. Kalau dia orang tahu saja seseorang itu dia graduan dari Universiti Saudi, terus akan dicop. Itu prejudis. Padahal kita bertanya dengan ilmu, dengan ilmunya. Ada pula ya, saya belum jumpa, beliau menghubungi saya. Katanya dia awal senior di Madinah ya, Prof. Dr. Fulan di UPM. Tapi ya Rabb ya, dia jadi tablighi pula, jamaah tabligh pula dia. Dia ingin jumpa dengan saya. Saya kata okay, insya Allah kita jumpa. Jiran saya tak jauh lah, karena ada sahabat saya, dia bos tabligh di Indonesia. Kami sama-sama di Madinah, tapi dia ke sana larinya. Dia pergi ke Pakistan ambil master, kemudian terpengaruh tabligh pula. Saya datang ke sini, saya jumpa lah. Selalunya dia kalau datang, dia akan menghubungi saya. Dan kami kawan rapat sekali. So ada di sini Dr. Fulan. Dia beritahu, ya akhi Safwan, ada nih Prof. Dr. Fulan, dia senior kita di Madinah. Dia ingin jumpa dengan antum. Saya kata, okay, insyaAllah ta'ala. Jadi itu tadi ya akhi, walaupun dia sama-sama mungkin dari universiti yang sama, tapi sekali lagi kita di luar ini banyak virus ya. Banyak virus. Jadi harus ada kuat immunity-nya. Kalau tidak, memang mungkin akan terpengaruh. Nah, dia kata ingin sekali, dia kata ya akhi Safwan, anak ingin jumpa dengan enta, tafadhal. Saya kata insyaallah kita kalau ada masa boleh berjumpa. Jadi saya sudah coba menurut kemampuan saya. Lain kali kalau ada jenazah, dahulukan dia, kemudiankan salat. Tapi masyarakat kita itu tidak mampu, tidak ikut tertib. Kalau ada terhalang, saya tertib itu sudah. Nah, katakanlah terhalang dengan salat jenazah, barangkali ada yang tidak akan salat ba'diyah. Seolah-olah dia menjadi apa? Pembatal atau penghalang. Tidak atau belum sampai ilmu yang sahih sebenarnya. Dahulukan itu, kemudiankan yang kita. Kenapa? Karena itu hak. Kita pernah baca hadis Rasul, hak muslim pada muslim yang lain ada 6 kan? Di antaranya kalau dia meninggal, maka salatkan, uruskan jenazah, salatkan, segerakan. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, juz yang kedua Anda baca tentang kewajiban menyegerakan jenazah. Jangan dilama-lamakan. Kalau orang meninggal malam Jumaat, sekarang ni keluarga nak tunggu lepas solat Jumaat baru solat jenazah sebab ramai kan. Ya. Iya. Sebenarnya kalau mengikut keterangan Rasul ya harus disegerakan ya. Cuman memang Rasul ada bagi tahu lagi ramai orang yang mensalatkan lebih baik. Cuman ada satu hadis tersebut, mana-mana jenazah disalatkan oleh 40 orang atau 100 orang yang mensalatkan itu tidak menduakan Allah, tidak melakukan syirik, maka doa mereka makbul. Oke, sebagian ulama kata ada yang melihat dari sudut bilangan, ada yang melihat kualiti orang yang salat. Oke, kalau ramai misalnya, katakanlah seorang yang selebriti dia mati, ramai orang yang datang, ada beribu-ribu orang datang. Kalau datang aja buat apa? Nah, mungkin salat ya, kalau salat di antaranya mungkin ada bomoh yang salat, ya tidak termasuk. Jadi tadi kualiti. Nah, ada baiknya misalnya kalau sekiranya ya tidak menyengajakan, kalau boleh segera. Lagi kalau boleh segera. Sebab sebetulnya salah satu tanda orang itu meninggal husnul khatimah, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat atau pada bulan Ramadan ya. Salah satu tandanya lah. Nah, kemudian yang lebih penting lagi keadaan ketika dia meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bagaimana kalau meninggalnya hari Jumat tapi sebab dia minum arak? Ya tentu berbeza, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi cuman itu salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Dan kalau orang meninggal pada bulan Ramadan, Masya Allah ya, sedang berpuasa umpamanya, lalu dia malam Jumat pula, kan bukankah itu baik? Disegerakan pula pengurusan jenazahnya. Sebab bagi dia sudah inqata' amaluhu. Jadi orang yang salat jenazah mendoakan itu hanya harapan kita kepada Allah. Okey, harapan kita kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkannya. Tapi yang paling penting si fulannya itu yang meninggalnya tadi. Ya wa laisa lil insani illa ma sa'a. Itu ayat itu sudah ada tandanya dalam Al-Qur'an Anda. Okey, so, dalam surah 53 itu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhir da'wana